Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan seperti biasa di segmen 3 kali ini kita akan lihat bagaimana percakapan netizen dan juga bagaimana secara emosi netizen meluapkan terkait dengan hal ini dalam paling tidak 2 minggu terakhir. Masih bersama dengan analis senior dari Drone Prit, Mas Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, kita akan lihat datanya. Bisa Anda buka terlebih dahulu? Ini kita lihat dari beberapa media sosial ya. Apa yang bisa kita baca, Mas? Eh, Pertama-tama Mas Bram, perbincangan tentang bencana di Sumatera ini, Sumatera dan Aceh, adalah perbincangan yang sangat memilukan nanti kita lihat Ya. datanya. Dan ini juga kalau kita lihat agak-agak mirip dari sisi volume dan emosi-emosinya dengan kejadian pada akhir Agustus dan awal September silam. Oke. Ada banyak sekali kesedihan, ada banyak sekali emosi di sana, ada campur baur emosi segala macam ya. Tapi kalau kita lihat perbincangan tentang bencana ini, Mhm. paling besar memang disumbang oleh online news. Oke. Sebabnya karena media online cukup banyak sekali mencari informasi terkait bencana baik dari sisi pemerintah, pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh pemerintah maupun melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan Dari lokasi ya? dari lokasi Mhm. kayak gitu. Jadi banyak sekali dan itu pemberitaan dari media online ini yang kemudian dijadikan rujukan oleh publik di media sosial untuk menyikapi penanganan terhadap bencana ini. Mhm. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat yang paling banyak percakapannya memang publik di Twitter ya. Ada 69.000 lebih Mhm. percakapan di Twitter terkait dengan bencana ini. Lalu yang kedua, yang juga paling banyak bahasanya adalah YouTube. Karena ternyata Bram, Mhm. publik sangat YouTube ini itu bukan YouTube yang durasinya panjang ya, tapi Mhm. yang Short. short itu. Mhm. eh, Terutama karena banyak sekali gambar-gambar yang menampilkan situasi saat bencana dan penanganan atau aksi-aksi relawan di lapangan ketika mereka memberikan bantuan, ketika mereka menuju lokasi bencana Mhm. dan seterusnya, itu yang banyak diamplifikasi, banyak disukai, banyak Oke. diposting dan seterusnya. Oke, jadi artinya kalau itu short itu yang menjadi ujung tombak pada YouTube, logika yang sama terjadi pada TikTok sampai kemudian interaksinya 850 juta? Betul, logika yang sama ada pada TikTok dan juga Instagram. Oke. Itu hal yang sama terjadi di sana. Mhm. Lalu pada Facebook perbincangannya agak lebih luas lagi. Mhm. Di Facebook itu mirip-mirip dengan Twitter, banyak sekali narasi yang berkembang tentang kebencanaan ini. Banyak yang bertanya tentang di mana pemerintah. Mhm. Banyak yang bertanya juga tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tanpa ini Mas Sadam ya, saya yakin pemerintah sudah melakukan banyak hal, tetapi kelihatannya publik belum melihat itu di lapangan. Di media sosial setidaknya publik melihat kok sepertinya ada gap yang sangat jauh dengan apa yang diberitakan Oke. di media dengan apa yang diposting oleh publik di lapangan, diposting oleh relawan di Oke, lapangan. tahan. Jadi reaksi itu muncul pada awal bencana terjadi atau yang kita bisa capture paling tidak seminggu terakhir Kalau sebetulnya? gitu kita lihat geser ke halaman berikutnya ya Pram Oke, ya. kita geser dulu Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan untuk itu ya? menjawab pertanyaan itu, kapan sih sebenarnya perbincangan tentang bencana ini mulai naik? Mhm. Jadi kalau kita lihat bencana terjadi pada tanggal 24, pada Ya. tanggal 25, 26, landai saja percakapan di media sosial. Ya. Begitu juga pemberitaan di media massa. Mhm. Tetapi begitu memasuki tanggal 27, ini sudah hari ketiga, Bram. Mhm. Publik melihat kok sepertinya belum ada penanganan yang optimal Mhm. di lapangan. Publik juga merasa Mhm. korban banyak yang berteriak, kok sepertinya pemerintah abai, pemerintah tidak hadir di lapangan, di camp-camp pengungsian, di tempat-tempat korban itu berjatuhan. Kok sepertinya pemerintah tidak hadir di sini. Pada tanggal 27 percakapan itu baru mulai naik. Jadi Signifikan ya? tanggal 24, Mhm. 25, 26 orang berbicara tentang terjadinya bencana di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Tetapi tanggal 27 orang sudah berbicara tentang kemana pemerintah. Ini Mhm. sudah 3 hari, Oke. begitu. Tanggal 28 puncak percakapannya orang sudah mulai berkata harusnya dengan skala kerusakan sebesar ini pemerintah pusat hadir lebih cepat. Nah, kalau turun di 29 hampir ke setengah dari 21.000 ke 13.000, artinya ketika sudah ada dampak dari pemerintah atau seperti apa?
Pak Presiden itu kan baru ke lapangan tanggal 27 kalau tidak salah ya. Iya. Hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 27. Tanggal 28 adalah respon atas kunjungan Pak Presiden Prabowo. Minggu 30 kalau tidak salah, Mas. Eh, 30 November, seingat saya. 2 kali. Oke. Pak Presiden 2 kali datang. Mhm. Jadi tanggal 28 adalah respon dari kunjungan Pak Prabowo sehari sebelumnya. Mhm. Sayangnya dalam kunjungan itu kalau tidak salah saya agak mundur sedikit, sehari sebelumnya banyak sekali pejabat yang hadir di lapangan. Ada beberapa Menko yang hadir di sana. Ada Menko yang juga tadi disebut memanggul beras itu tadi juga hadir di sana. Nah, percakapan-percakapan seperti itu ya, ada upaya untuk menambang citra positif dan memanfaatkan ini sebagai panggung politik itu terjadi pada tanggal 28. Oke. Jadi ketika 27 maaf. Jadi ketika tanggal 28 Presiden hadir di sana sekaligus juga publik sudah membicarakan apa yang dilakukan oleh menteri-menteri yang hadir di sana. Oleh pejabat bukan cuma menteri, anggota DPR, bukan cuma pejabat pusat, juga pejabat daerah. Apa sudah yang dilakukan oleh pejabat pusat dan pejabat daerah? Mereka mengevaluasi ini, lalu kemudian juga mengevaluasi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Baik. Sayangnya Pak Prabowo pada tanggal itu memberikan satu statement yang banyak dikritik publik, Pram. Ialah saya kira sudah kalau tidak salah redaksi kondisinya sudah membaik. Kira-kira seperti itu. Dan itu dinilai sebagai sebuah pernyataan yang empati oleh publik sehingga percakapannya kemudian melesat menjadi berkali-kali lipat di hari-hari berikutnya. Oke, terutama pada 1 Desember ya, dari 14 menjadi 19.000, Mas Sadam. Ya. Saya ke Anda terlebih dahulu. Saya mencoba meminta apa sebetulnya memang tidak tersampaikan dengan baik ke publik, atau memang ada hal yang disampaikan sebetulnya? Terkait dengan ini, artinya ada respon negatif terhadap kehadiran Pak Presiden di awal? saya kira begini ya, di awal ketika pertama kali ini kan pertanggal 25 itu ada di Sumatera Barat. Ininya ya, saya berpatokan dengan hukumnya. Ada SK Gubernur Sumatera Barat. Kemudian di tanggal 27 itu ada di Sumatera Utara. SK Gubernurnya. Di tanggal 28 itu di Aceh. SK Gubernurnya. Yeah. Untuk apa? Untuk penanganan darurat kebencanaan ini. Artinya ketika ini dalam kondisi naik isu, itu mungkin ini prediksi saya ini ketika penanganan ini sudah dilakukan di provinsi, tapi memang butuh dukungan dari pusat. Sehingga ketika Pak Presiden Prabowo itu dengan tegas membawa bantuan dari Hercules ketika itu di tanggal 28 November, saya masih ingat 28. ketika kita pun KSP di Sumatera Barat saat itu. Itu bantuan datang, kemudian kita mulai mendistribusikan bantuan juga di sana, dan memang aliran sungai mulai turun saat itu. Mungkin ini yang statement yang kemudian ini menjadi narasi publik, memang dalam posisi itu Pak Presiden mengatakan sudah cukup karena ini adalah aliran sungainya sudah surut. Bukan secara keseluruhan artinya. Secara keseluruhan. Yang kedua, dukungan dari tadi PLN, kemudian kementerian-kementerian, kemudian telekomunikasi, ini kan terhambat. Apalagi kalau misalkan yang paling berat, kalau kita bandingkan kelistrikan misalkan, yang paling berat itu Aceh. Dari segi jembatan yang terputus, yang paling berat Aceh. Cukup banyak. Ada 35 jembatan yang sudah dibangun 28, yang belum 7. Jembatan Beli ini dalam proses. Nah, sekarang begitu juga rumah sakit yang di Aceh paling parah, paling berat. Nah, inilah kemudian energi kita itu untuk dari darat, udara, laut, karena kita tidak pernah melihat bahwa ada kesulitan untuk yang terisolasi, harus kemudian terus berupaya. Walaupun di awal itu kesulitan, jalur-jalur terisolasi.
Nah, ini yang kemudian TNI AD terus ada tadi sampai hari ini ada 50 helikopter, kemudian 70 alutsista, 78.000 personil TNI Polri dan tenaga kesehatan pun hari ini mau dibawa lagi 300. Artinya apa? Artinya ini semangat dari pemerintahan pusat untuk mendorong koordinasi terpadu antara provinsi dan juga pusat itu harus dilakukan. Nah, dalam posisi ini saya ingin sampaikan bahwa pemerintah pusat terus berupaya dengan maksimal tidak meninggalkan satupun warganya. Walaupun dalam rentetan ini ada respon publik dan itu dalam posisi ini Pak Presiden, pemerintahan selalu mendengar apa respon publik. Walaupun berdinamika begitu walaupun ya, kita berdinamika. lihat secara tanggal. Oke, Mas Nova, kita akan lanjutkan slide-nya. Saya ingin mendalami lagi nanti terutama pada soal emosi. Nah, ini dia. Biasanya tidak sebanyak ini kemudian, biasanya hanya satu yang dominan. Tapi ini ternyata antisipasi, sadness, dan fear yang kemudian mendominasi. Apa yang bisa kita baca? Tiga-tiganya, Bram, fokus pada apa yang dirasakan oleh publik di lapangan, oleh korban di lapangan. Jadi antisipasi ini isinya adalah antisipasi berharap, terutama sebagian besar adalah harapan agar datangan segera sampai. Ini terutama berbicara pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Kan ini bertahap tuh ya, ada yang di tempat itu, ya tentu saja ada di tempat-tempat yang mudah dijangkau dulu, lalu sampai ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Nah, harapan ini adalah harapan agar yang sulit-sulit terjangkau itu juga cepat mendapatkan bantuan. Lalu yang kedua adalah sedih. Sedihnya dari mana? Sedihnya ternyata karena pertama korbannya terus bertambah. Lalu yang kedua, bencana ini bukan semata karena alam, tetapi karena tadi juga ada manusia, campur tangan manusia di dalamnya, kerusakan alam, kerusakan ekologis. Lalu yang ketiga, kesedihan karena kok sepertinya kita ditinggalkan oleh pemerintah kita. Seperti itu. Lalu yang kita geser ke berikutnya, ketakutan. Ketakutannya itu sebagian besar karena khawatir, Bram. Banyak sekali yang belum terjangkau atau belum terdata. Banyak sekali tadi yang terputus aksesnya, baik karena tidak bisa dijangkau lewat internet, listriknya juga tidak ada, ataupun lewat fisik kayak gitu. Ketakutan-ketakutan ini terutama menyebar karena banyak sekali di awal-awal dan di pertengahan keluarga-keluarga yang tidak bisa menghubungi orang yang di Jakarta, di luar Aceh. Jadi ketakutannya adalah dampak yang lebih besar, korban yang lebih besar lagi. Betul. Dan ketakutan itu tidak hanya disampaikan oleh yang terdampak secara langsung, tetapi juga yang tidak langsung di luar daerah tertentu. Tiga provinsi itu ya? Ya, di luar 3 provinsi itu. Jadi jangan-jangan nanti keluarga saya seperti apa, kerabat saya bagaimana, dan seterusnya. Ketakutan itu. Dan kalau kita lihat di emosi berikutnya, emosi yang kelihatannya mungkin agak aneh nih, kok ada joy di sini. Jadi joy ini sebenarnya ada 2. Dia sifatnya negatif dan dia yang positif. Yang positifnya itu apa? Datangnya Pak Presiden itu juga mengangkat harapan. Mereka senang. Akhirnya Sumatera didatangi oleh Pak Presiden Prabowo 2 kali pula. Akhirnya Pak Gibran datang, akhirnya Pak Menko datang. Ada 2 Menko kalau tidak salah, Zulhas sama AHY, dan seterusnya. Akhirnya itu kelihatan. Itu yang positif. Tapi juga ada yang negatif. Apa yang negatifnya? Negatif itu artinya dia tidak suka gitu, tidak senang. Karena ternyata kelihatan sekali kok sepertinya tergagap-gagap pemerintah. Ini harusnya sudah bisa diantisipasi. Karena BMKG sudah menyampaikan ini akan ada siklon senyar, akan ada beberapa hari sebelumnya. Harusnya bisa diantisipasi. Mereka tidak senang dengan respon yang cenderung meremehkan pernyataan. Respon dari pusat atau pemerintah daerah? Pusat dan daerah yang cenderung meremehkan kajian dari akademis. Joke di media sosial itu, Bram, jika terjadi bencana, biasanya bencana itu datang ketika pemerintah mengabaikan hasil kajian akademis. Kira-kira begitu. Jokesnya seperti itu ya. Kita geser dulu slide-nya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih tren emosi publik di media sosial, itu kelihatan sekali sangat fluktuatif. Jadi pada tanggal 24 sampai tanggal 27,
orang masih bicara tentang harapan. Semoga korban segera ditemukan, semoga korban segera ditolong dan seterusnya. Itu 4 hari awal ya? Itu 4 hari awal. Tetapi begitu tanggal 28 ketika Pak Prabowo hadir, menteri-menteri juga hadir dan sebagainya, ada upaya untuk menjadikan ini panggung politik, ada upaya untuk mengambil netizen melihatnya ini ada upaya untuk mengambil muka antara kementerian, lembaga yang sepertinya heroik sekali gitu Kepada Pak Presiden artinya? kepada publik. Oke. Ada satu saya ini aja. Ada satu lembaga yang dengan narasinya kira-kira di tengah bencana kami terus datang mengayomi dan melayani masyarakat. Itu narasi yang tone deaf, bahasa publik, bahasa netizen begitu. Itu tone deaf sekali. Anda nggak perlu menyatakan itu atau datang tadi tuh dengan memanggul beras, nunjuk-nunjuk dan sebagainya. Itu hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat publik. Baik, tahan dulu. Saya minta tanggapan dari Mas Henry Satrio dulu. Jadi tadi kalau rasanya niat visi dari Pak Presiden clear begitu. Tapi kemudian dengan apa yang terjadi tanggapan publik di sini, ini rasanya tidak sampai pada menterinya, pada pembantu-pembantunya. Apa yang bisa kita baca di sini, Mas Hensat, dari data ini? Kalau saya sih menilainya memang namanya bencana itu kan tidak ada yang pengen ya. Tapi antisipasi harusnya dimiliki oleh pemerintah. Dan pada saat bencana seperti ini, memang harapan masyarakat tuh adanya di pemerintah. Gitu. Jadi pada saat pemerintah nggak cepet tanggap gitu ya, mereka pusing juga. Jadi misalnya tentang jalanan putus atau kemudian listrik mati gitu ya, itu kan memang sudah terjadi di awal-awal bencana itu terjadi gitu. Pada saat Takengon atau Aceh Tamiang ya kalau saya nggak salah juga terputus, itu kan harapan masyarakat besar sekali. Tapi memang ini mohon dikoreksi ya, Mas Kiki kalau saya salah. Memang ada gap pengetahuan pusat dengan terjadinya bencana deh. Jadi bencananya kapan? Heboh pemerintah pusat itu kapan? Coba itu dicek deh. Jadi nggak serta-merta gitu. Misalnya ya, waktu tsunami, saya ke sana di hari ketiga. Cepet, TNI Polri ada di sana semua, pokoknya negara cepet lah. Bencana Jogja gempa bumi. 2006. Saya juga ada di sana. Itu koordinasinya cepat juga, mungkin karena di Jawa ya. Tapi kalau yang Sumatera ini, kalau saya tidak salah, jadi tolong ya dicek lagi. Ada gap waktu tuh antara kesadaran pemerintah pusat dengan kejadian bencana. Dicek deh, kalau saya nggak salah ada jeda waktu 2-3 hari tuh. Baru kemudian pemerintah pusat merespon itu dengan berbagai program. Nah ini kan pertanyaan sebetulnya. Kenapa kok ada delay gitu? Saya menduganya karena listrik mati, ya, kemudian tidak bisa mengakses internet, komunikasi, ya kan, karena listriknya mati, gimana caranya gitu. Akhirnya ada gap itu gitu. So pertanyaannya adalah kenapa kemudian pemerintah daerah tidak segera lapor ke pusat gitu ya, atau ada komunikasi lain yang membingungkan. Saya juga sebetulnya ini lama banget saya pengen tanya gitu, kenapa ada gap, mudah-mudahan saya salah ya. Cuma saya ingat banget, misalnya kayak, saya tuh baru tahu kalau bencana segitu parahnya, itu gara-gara Sudirman Said ngobrol sama saya. Gue baru bisa kontak nih, baru nyampe Banda Aceh. Tadinya terputus nih jalurnya. Oh ya, besar kalau gitu ya, berarti kita mesti hati-hati dan waspada gitu. Mungkin itu juga yang ditangkap sama kepala BNPB, makanya dia bilang hanya mencekam di medsos. Karena ada gap waktu. Nah itu mungkin Mas Rizal bisa memberikan jawaban tuh, apakah benar tuh ada gap waktu tuh ya? Kalau kelihatan, Bram, tren emosinya itu berfluktuatif ya. Dan ini kelihatan banget tuh. Harapan publik di awal-awal itu memang masih pada itu ya, pada bencananya, pada harapan segera ditemukan dan sebagainya. Tetapi ketika pejabat publik sudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang sifatnya penyangkalan, ini hanya mencekam di medsos, ini kayunya ini kayu karena alami gitu, karena keropos dan sebagainya, bukan karena ditebang dan sebagainya.
amarah publik itu baru naik pada tanggal 28. Oke. Terutama terlebih lagi dengan didorong oleh aktivitas pejabat-pejabat di lapangan yang ton individu. Jadi kelihatan tuh amarah publik mulai naik pada tanggal 28, ketakutan publik juga mulai naik pada tanggal 28. Lalu ketakutan ini kemudian menjadi naik lagi pada tanggal 22 Desember 2 Desember. karena ngelihatnya kayaknya kok pemerintah masih belum mau menetapkan ini sebagai bencana nasional. Karena pada tanggal 28 sampai hari ini, sampai tanggal 7, percakapannya sudah bergeser lagi. Publik menilai ini sepertinya daerah sudah tidak sanggup. Harus nasional yang memberikan, yang mengambil alih kebijakan penanganan bencana ini. Oke. Ketakutan, kenapa sih publik publik takut ini nggak mau pemerintah mengambil ini jadi bencana nasional karena nggak ada uangnya. Oke. Kira-kira tanggal 2 Desember itu kayak gitu. Jadi logika penyebab itu akhirnya ada di perbincangan netizen begitu ya? Ada di perbincangan dan itu juga Mas yang Rizal, membuat sorry, itu tadi terbaca nggak ya yang apa dugaan saya mudah-mudahan salah nih Bram. Ada gap. Ada kemudian gap gitu info ya? yang diterima dari kejadian dengan pemerintah pusat itu beneran kejadian nggak? Kalau Harusnya itu sih ada ada itu. gap info harusnya ditanyakan ke sana ya. Tapi yang menariknya pemerintah. menariknya Nggak, satu. maksudnya kebaca nggak di media Tapi sosial? kalau publik menduga gap info itu terjadi dan ada sejak tanggal 28 November. Dari mana mereka melihat? Dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo ketika hadir di lapangan kayak gitu. Nah. Kok sebenarnya nggak nyambung ini dengan apa yang Informasinya saya- ke Pak saya luruskan dengan dulu apa yang boleh, dilakukan. Oke. Singkat saja Mas Ya. Adam. Pak Presiden Prabowo hadir pertama kali itu di 1 Desember. Ya. Artinya betul. itu ada penurunan, ya. Ada penurunan emosi di sana. 28 November itu adalah ketika SK Gubernur itu diterbitkan. Nah, mungkin ada emosi di sana. Ini kira-kira ada pertanyaan, pemerintah pusat mau mendukung atau tidak? Nah, faktanya ketika ada pendukungan dari pemerintah pusat, ada distribusi logistik dan sebagainya, itu menurun. Artinya di sini udah jelas bahwa kehadiran Pak Presiden Prabowo, kemudian ada lalu lalang terkait dengan logistik yang kemudian hadir, itu memberikan sebuah motivasi yang tinggi. Kita melihat di situ ada antisipasi yang mulai meningkat. Artinya ada harapan di sana. Nah, itulah posisinya. Saya Kang kira Sadam. di situ tanggal 1. Sorry, bencana itu terjadinya tanggal berapa sih? 24. Ya, 24. ini kan Nggak, ada. maksud saya ingin gini, ini kan semuanya pembelajaran ya. Ya. Jangan sampai kalau misalnya dugaan saya yang saya harap salah itu, mudah-mudahan tidak terjadi lagi bahwa ada gap informasi yang sampai ke pemerintah pusat berjeda hari-hari gitu. Kejadiannya kapan, pemerintah pusat baru dengar kapan. Responnya. Jadi dalam Ini seperti kasus dalam Agustus. dalam posisi ini tanggal 24 tadi ya Bang. Tanggal 24 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kemudian pedoman BNPB, kemudian PP 21 2008, itu ada pengambil alihan ketika ada status kebencanaan itu diambil alih oleh provinsi. Nggak bro, tapi kan minimal kan ditelepon gitu Jakarta. Brother, ini ada banjir di tempat saya nih. Iya, Harusnya dengan adanya BNPB, jadi kenapa Presiden SBY itu membuat BNPB kan? Karena ada badan nasional yang bisa cepat menanggulangi. begitu juga di daerah. Tetapi ini masalahnya kan ada informasi gap itu. Di daerah ada koordinasi pusat komandonya tetap di gubernur. Oke. Kemudian eksekusi lapangan ada namanya BPBD. Iya. Artinya BNPB yang ada di daerah begitu. Nah, itu juga terus turun untuk ke lapangan untuk evakuasi. Karena tahapan kedaruratan yang pertama adalah evakuasi dan juga distribusi. Setelah evakuasi, ketika lokasi itu mulai pelan-pelan masyarakat, ayo kita dievakuasi. Kemudian masuklah distribusi logistik Saya dan pikir sebagainya. enggak ini ya. Nggak Mas. ngejawab Jadi gini, pertanyaan enggak menjawab ini. Kenapa? Karena memang nyata banget bahwa pemerintah gagap. Ya. Ada informasi ke Presiden Prabowo yang ada gapnya. Bisa jadi lingkaran terkecilnya itu tidak memberikan informasi secepatnya. Kita ini kan Kemudian Kepala BNPB. Kenapa kemudian publik membandingkan mereka rindu dengan Pak Doni Murdano gitu ya, yang begitu Doni cepat. Monardo. Doni Monardo yang begitu cepat dan tanggap gitu ya. Karena seorang panglima seorang
militer dengan pangkat yang begitu tinggi, kemampuan analisis geografisnya itu harusnya lebih cepat gitu. Dengan teknologi yang sekarang banyak gitu ya, kita pakai citra satelit aja bisa langsung ngelihat gitu di mana wilayah yang terdampak besar gitu. Oke, baik. Nah ini nggak nyampe gitu, Ya. informasi ini nggak nyampe sehingga publik marah di situ. Publik marah, publik kemudian antisipasi, kemudian ketakutan gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya bahwa kenapa tanggal 28 ini publik kemudian marah, antisipasi, kemudian ketakutan karena pemerintah lambat, kemudian orang yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan penanggulangan bencana meremehkan. Oke, baik. Gitu. baik. Ya. Oke, jadi- Itu faktor paling besar itu. Oke, tahan. Nanti kita akan jawab. Tapi usai jeda berikut untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.